Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya, Jimmy Suhadi. Hari ini kita akan membahas topik mengenai Matius 6 ayat 33. Carilah lebih dahulu kerajaannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya ingin membahas mengenai pengertian mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena itu syaratnya harus mencari lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, saya mencoba menggali, saya mencoba mempelajari Matius 6 ayat 33 ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nyanya di sini adalah huruf kecil. Sehingga pengertian kebenaran ini adalah kebenaran menurut manusia. Ini salah ditafsirkan. Kalau kita lihat di King James, New King James, berbicara bahwa but seek first the kingdom of God and his righteousness. Kebenaran Tuhan, bukan kebenaran manusia. Nah, ini yang perlu kita bedakan. Ya, sehingga syarat untuk diberkati itu bisa diperoleh. Banyak orang menganggap bahwa kebenaran ini, syarat untuk memenuhi kebenaran ini adalah hidup benar di dalam Tuhan, hidup kudus di dalam Tuhan, mengikuti perintah-perintah Tuhan. Sehingga mereka merasa kalau mereka sudah kembalikan persepuluhan, mereka sudah memberikan persembahan, memberi, menolong yang kekurangan, bahkan kalau mereka sudah melayani, maka mereka sudah melakukan kebenaran itu. Maka menurut mereka, mereka berhak menerima berkat itu. Hidup mereka ditambah-tambahkan. Ya. Nah, Saudara, kalau kita pelajari di firman, kita melihat ada contoh perumpamaan yang diberikan oleh Yesus sendiri, ya, mengenai anak muda yang kaya yang merasa dirinya sudah melakukan kebenaran menurut versi manusia. Kita lihat di Matius 19 di ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lihat, perbuatan baik apakah yang harus kukerjakan supaya memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Karena berbicara baik itu relatif. Ya, berbicara baik itu relatif antara orang yang satu dengan yang lain berbeda. Nah, kemudian orang itu bertanya, ya, berkata, "Perintah yang mana?" Kemudian Yesus katakan ada 10 perintah dalam hukum Taurat. Sudahlah, saya tidak membunuh, saya tidak berzina, saya menghormati orang tua, sudah ini, sudah itu, dan sudah ini. Dia merasa sudah melakukan perbuatan benar, perbuatan baik. Sampai kepada saat Yesus katakan, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah, mari dan ikutlah aku." Dan apa yang terjadi? Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudara, di sini dikatakan bahwa bukan soal kekayaan, tetapi dia lebih mencintai hartanya daripada mencintai Allah. Dia merasa sudah benar, sudah melakukan ini, itu, segala macam. Tetapi ada satu hal, dia lebih mencintai hartanya daripada mencintai Allahnya. Sehingga pada waktu Yesus katakan, "Jual, ikut aku," dia keberatan. Dia pergi. Nah, saudara lihat kebenaran ini menurut manusia. Itu sebabnya saudara, tidak ada satu manusia pun yang sanggup menjalankan hukum Taurat dengan sempurna.
Sehingga tidak ada orang yang bisa masuk surga karena melakukan hukum Taurat, melakukan perbuatan baik. Itu sebabnya Yesus datang ke dunia untuk menggenapinya. Karena Yesus tahu persis, Tuhan tahu persis, tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sanggup menjalankan kebenaran yang sebenarnya. Ya. Nah, kita lihat sekarang kebenaran menurut Tuhan itu apa? Yang pertama kita lihat di Roma 5 ayat 1 dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan, tetapi karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ini kebenarannya. Jadi saudara, penekanan kebenaran di sini adalah kebenaran menurut versi Tuhan, bahwa kita sebenarnya menyadari kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus, oleh Yesus di kayu salib. Dosa-dosa kita sudah ditanggung di kayu salib, oleh darahnya kita diselamatkan, ditebus, menerima keselamatan itu. Sehingga kita tidak rancu, tidak lagi merasa benar karena perbuatan, tetapi yang ada adalah kebenaran menurut versi Tuhan. Kalau kita lihat berikutnya adalah dikatakan, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Sekali lagi, oleh Yesus kita beroleh jalan masuk karena iman. Kita beroleh masuk dalam kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah berbicara segalanya. Kemuliaan Allah itu segala-galanya, termasuk berkat jasmani, berkat rohani, itu kemuliaan Allah. Nah, kita bisa masuk karena Yesus telah melakukannya bagi kita di kayu salib. Dan kita bisa menerima semua itu bukan karena kita sudah melakukan tadi hal-hal yang baik, seperti yang anak muda yang kaya itu mengatakan, aku tidak membunuh, aku tidak mencuri, aku tidak melakukan ini itu, sehingga dia merasa berhak untuk menerima hidup yang kekal. Tetapi kita menerima semuanya itu kenapa? Karena kasih yang dikaruniakan kepada kita. Kita menerima sesuatu yang seharusnya tidak layak kita terima. Itu yang sebenarnya Tuhan mau ajar kita. Kebenaran ini yang seharusnya ada dalam hati kita. Bahwa kita mencari kebenaran ini, mencari kerajaan Allah, kehendak Allah dan kebenaran Tuhan, menempatkan diri kita kepada satu posisi. Yaitu apa? Bahwa saya sudah dibenarkan. Jadi saudara, yang dibutuhkan adalah kesadaran kita akan kebenaran. Dengarkan baik-baik. Yang dibutuhkan adalah kesadaran kita tentang bahwa diri kita sudah dibenarkan. Itu yang dimaksudkan oleh ayat ini. Matius 6 ayat 33 ini. Jadi bukan kesadaran bahwa harus berbuat baik, tetapi kesadaran akan hidup kita sudah dibenarkan. Nah, kemudian hal yang kedua adalah, sehingga kalau kita menyadari kesadaran ini, maka yang terjadi adalah kita tidak lagi berusaha dengan manusia kita berbuat baik untuk mendapatkan berkat. Tetapi sekarang ini kita berbuat baik, berbuat benar karena kita sudah dibenarkan. Karena kita merasa sudah diberkati. Saudara nangkep perbedaannya? Begini. Kalau kita bicara kita berusaha mendapat berkat,
kalau kita berbicara dengan usaha kita, usaha baik, usaha berbuat benar kita dapat berkat, maka yang terjadi adalah kita merasa kita yang mampu. Karena usaha manusia kita yang mampu. Itu akibatnya adalah kesombongan. Merasa kita hebat. Kalau itu berhasil, akibatnya adalah kita akan menganggap ini bukan berkat dari Tuhan, tapi ini adalah hasil jeripaya usaha saya sendiri. Sehingga tidak lagi merasa Tuhan itu baik. Bahwa ini semua karena kasih karunia Tuhan. Enggak. Ini yang bahaya. Ini yang Tuhan tidak mau. Dan memang tidak bisa. Nah, yang Tuhan kehendaki adalah kesadaran tadi bahwa puji Tuhan, hidupku diberkati. Maka pada waktu Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, menyertai kita, sehingga kita berhasil dan kita diberkati, maka yang akan muncul dalam pikiran kita adalah puji Tuhan. Ini semua karena kasih karunia Tuhan. Karena saya sudah dibenarkan oleh Tuhan. Ini akan membawa kepada kita kerendahan hati kita. Mengakui kebesaran Tuhan, mengakui kedaulatan Tuhan yang sanggup memberkati kita. Ini yang akan membuat kita hanya fokus kepada Tuhan. Fokus kita kepada Yesus. Jadi di dalam kita bekerja, di dalam kita melayani, di dalam kita berusaha, karena kita menyadari ini karena kasih karunia, karena iman kita kepada Dia, bahwa apapun yang kita kerjakan akan berhasil. Nah saudara, saya mau kasih contoh lain mengenai kehidupan Ayub. Kalau kita baca secara sepintas, maka kita melihat dikatakan bahwa Ayub adalah orang yang saleh, ya. Tetapi saudara, tidak dikatakan dia orang yang kudus. Beda. Dan di situ dia mengadakan persembahan setiap hari karena dia takut kalau anaknya berbuat salah. Maka dia membuat korban pengampunan dosa. Kesadaran yang ada pada dirinya adalah kesadaran akan dosa. Lihat, beda. Dia sadar kalau jangan-jangan anaknya berbuat dosa. Ini beda. Dibandingkan dengan sekarang ini, kalau kita membuat korban, yaitu memberi, menolong, memberikan persembahan, itu kita lakukan bukan karena kita takut jangan-jangan kita sudah berbuat salah. Tetapi kita melakukan itu, kenapa? Karena kita menyadari kasih Allah yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Kebenaran yang Tuhan kehendaki adalah kesadaran kita akan kasih Allah. Kenapa? Karena dengan kita menyadari ini, menyadari akan kebenaran ini bahwa aku dikasihi oleh Allah dan Allah sangat mengasihi aku, ini akan membuat hubungan yang begitu dekat. Yang akan memampukan kita untuk berani maju datang kepada Dia. Karena merasa diri kita benar di hadapannya. Ya. Sehingga kalaupun kita satu saat bisa berbuat salah, kesalahan itu tidak akan membuat kita menjauh dari Tuhan. Tidak akan membuat kita tidak layak. Dan kita tidak akan melakukan menghukum diri kita, mengintimidasi diri kita bahwa kita nggak pantas menerima berkat-berkat itu. Kenapa? Karena kebenaran yang kita dapat adalah bahwa saya adalah anak yang sangat dikasihi. Nah saudara lihat, kita sebagai anak, dulu kita kecil sering nakal, berbuat salah, mungkin jatuhin barang kesayangan orang tua kita, pecahin piring, pecahin piring, gelas dan sebagainya, atau berbuat salah. Kemudian yang kita lakukan apa? Karena kalau ada hubungan yang baik dengan orang tua yang dekat, maka kita akan dengan berani datang dan bilang, "Pa, Ma, maaf, aku baru mecahin piring, aku nggak sengaja." Dengan berani kita datang. Dan kita masih tetap merasa disayang. Betul? Itu yang terjadi.
Karena kita tahu kebenaran itu bahwa aku adalah anak papa mama. Nah, kebenaran ini yang akan membuat kita bisa menerima apa yang sebenarnya telah Tuhan sediakan. Ini saudara. Ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah dengan kita menyadari posisi kita yang sebenarnya di hadapan Tuhan, maka berkat yang sebenarnya telah tersedia bagi kita itu bisa mengalir karena tidak adanya rintangan. Karena kita merasa bahwa memang kita pantas menerimanya sebagai anak-anak yang dikasihi. Bukan karena perbuatan. Sekali lagi, bukan karena perbuatan. Nah, itu sebabnya saudara akan melihat mengalir. Pada waktu kita mencari dia lebih dahulu, setiap hari kita datang kepada dia, kita bersekutu, kita ngobrol dengan orang tua kita. Ya, saudara coba lihat, kalau saudara begitu dekat dengan orang tua saudara, saudara begitu mengasihi orang tua saudara begitu mengasihi saudara, saudara lihat apa yang menjadi milik orang tua saudara miliki juga, betul nggak? Saudara perlu sesuatu, saudara tinggal ngomong, "Pak, pinjem dong ini Pak ini buat saya ya, Pak ini Ma, ya aku mau dong baju yang Mama punya nih buat aku pakai ya." Saya rasa orang tua kita pasti akan memberikannya kepada kita. Betul? Karena orang tua kita mengasihi kita. Itu sebabnya anak-anak kita menerimanya. Anak-anak ini menerima karena punya hubungan yang begitu dekat dengan orang tua. Karena itu kebenarannya. Kata memang dia benar, dia anak yang sah dari orang tua itu. Sehingga dia berhak menerima warisan itu, menerima berkat itu. Nah, ini yang perlu. Itu yang Tuhan mau, kesadaran ini. Sehingga kita bisa menempatkan diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu sebenarnya yang membuka pintu itu terbuka. Sehingga segala sesuatu akan ditambahkan kepada kita. Karena perjanjian Tuhan adalah kekal adanya. Amin. Karena Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Apa yang telah dikatakan, bahwa saudara dan saya adalah anak-anak Abraham, sehingga berhak menerima perjanjian yang telah Allah ikat dengan Abraham, itu menjadi bagian kita. Jangan salah artikan bahwa dengan demikian saya mau katakan terima, duduk diam di rumah, hanya berdoa, buka tangan, kemudian berkat itu turun. Saya tidak mengatakan demikian. Tetapi yang saya maksudkan adalah pada waktu kita tetap bagian kita sebagai manusia, kita harus kerja. Betul? Karena firman Tuhan dengan jelas mengatakan, orang malas jangan makan. Ya, itu firman Tuhan. Orang malas jangan makan. Ya. Jadi kita tetap harus bekerja. Punya tanggung jawab. Sebagai seorang suami, punya kewajiban menghidupi istri, anak-anaknya. Membesarkan istri, anak-anaknya. Sebagai istri punya tanggung jawab mengurus keluarga. Membesarkan anak-anak. Ada tanggung jawab masing-masing, ada bagian yang harus dikerjakan. Ya. Tetapi di dalam pelaksanaan bekerja itu kita menyadari ada tangan Tuhan yang menyertai kita sehingga membuat kita berhasil. Itu maksudnya. Kebenaran itu yang perlu kita tangkap. Bahwa apapun usaha yang sedang kau kerjakan akan berhasil. Baik saudara, saya mau berdoa bagi saudara supaya hikmat ini turun dan saudara menangkapnya. Dan saudara mengalaminya. Amin. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, pencipta langit bumi dengan segala isinya, Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang sudah mati di kayu salib untuk kami, menebus kami, membayar lunas kami dari kemiskinan, kekurangan, penyakit, kutuk, dari semua yang tidak baik. Engkau telah bebaskan kami. Engkau telah bayar lunas semuanya. Dan Engkau mati buat kami. Dan Engkau hidup kembali memberikan kemenangan besar buat kami. Supaya apa yang mati dalam hidup kami dihidupkan. Apa yang mati dihidupkan kembali oleh kebangkitan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa kami sudah dibenarkan. Bahwa kami sudah dijadikan anak-anak yang sangat Kau kasihi. Biarlah kebenaran ini Tuhan boleh ditangkap oleh setiap orang yang sudah mendengarkan kebenaran firman ini Tuhan. Sehingga mengubahkan paradigma mereka. Sehingga mereka tidak lagi tertuduh oleh kesalahan, tertuduh oleh
mereka merasa tidak layak, mereka belum sempurna, mereka gagal untuk menerima kasih karunia-Mu itu Tuhan. Biarlah ini dipatahkan di dalam nama Yesus. Dan hikmat ini membukakan kepada mereka bahwa mereka diberkati bukan karena usaha mereka, mereka diberkati karena mereka adalah anak-anak yang sangat Kau kasihi. Roh Kudus, pengurapan ini turun di dalam nama Yesus. Bukakan, lepaskan selubung ini yang salah ini selama ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan biarlah kebenaran ini masuk dan tinggal dalam setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih, dan kami percaya pada waktu kami datang mencari kerajaan Allah dan kebenaran-Mu, maka hidup kami akan ditambah-tambahkan dalam segala hal. Terima kasih buat anugerah besar ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan menerima berkat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih sudah mengikuti acara bersama saya. Dan jika masih ada pertanyaan-pertanyaan, mari silakan SMS atau email seperti di bawah ini. Bersama saya Jimmy Suhadi, sampai ketemu di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.